Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai membahas biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja didefinisikan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia untuk mengolah produk. Ya, ingat hanya tenaga manusia. Penggolongan kegiatan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dibagi menjadi yang pertama menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yang kedua menurut kegiatan departemen perusahaan, yang ketiga menurut jenis pekerjaannya, dan yang keempat menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama dulu, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ini dibagi menjadi 3 macam, karena fungsi pokok perusahaan ada 3, yaitu produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Jadi yang bekerja di bagian produksi, ini merupakan pengeluarannya biaya tenaga kerja produksi. Sebagaimana contohnya ada gaji karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, ini merupakan biaya tenaga produksi. Kalau biaya tenaga kerja pemasaran, misalnya gaji untuk manajer pemasaran, upah karyawan pemasaran, upah lemburnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biaya tenaga kerja untuk administrasi dan umum, misalnya gaji untuk karyawan bagian administrasi dan umum. Penggolongan berikutnya menurut jenis pekerjaannya. Nah, jenis pekerjaannya ini dibagi menjadi level operator maupun mandor, misalnya seperti itu. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan produk. Ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Contohnya adalah kalau di mebel berarti ada tukang kayu, tukang amplasnya, operator di bagian produksi ini merupakan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini tenaga kerja yang jasanya tidak dapat secara langsung diusut pada produk. Misalnya kalau di perusahaan mebel tadi adalah biaya gaji untuk mandor. Nah, mandor itu kan tidak terlibat langsung dalam produk. Jadi kalau ditanya satu barang ini butuh biaya mandor berapa, itu susah kan ditentukan. Nah, perlu dihitung secara detail. Nah, artinya dia tidak memegang satu produk secara langsung. Berikutnya adalah akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Ini dibagi ada untuk gaji dan upah reguler, ada premi lembur, dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama dulu gaji dan upah. Nah, jadi gaji dan upah ini ketika di jurnal jadi satu, ya. Salah satu cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Ini kalau sistemnya ada tarifnya. Nah, jadi kalau misal di mebel itu sistem borongan, ya. Jadi satu set ini upahannya berapa untuk tukangannya. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya dengan tarif per jamnya. Nah, berarti 1 jam ini tarifnya berapa? Berarti kalau 1 hari dia masuk sekian jam, maka upahnya sekian. Kalau satu produk ini membutuhkan pengerjaan sekian jam, berarti upahnya sekian. Jadi ada macam-macam pemberian upahnya. Nah, dokumen untuk mengumpulkan jam kerja karyawan ini ada kartu hadir dan kartu jam kerja. Ya, pakai kartu hadir, kartunya dimasukkan ke dalam atau dipegang sama mandornya. Nah, atau pakai fingerprint atau bagaimana caranya, di situ ada jam hadir dan jam selesainya. Ada 4 tahap dalam pencatatan
akuntansi untuk biaya gaji dan upah. Yang pertama dulu, pencatatan distribusi gaji dan upah. Ini dimulai dari kartu hadir karyawan. Tadi si A hadir berapa jam? Nah, dia hadir dalam seminggu ini 60 jam. Maka, lihat daftar gajinya si A ini berapa. Ya, daftar gajinya si A ini, per jamnya dia digaji tarifnya 5.000. Berarti tinggal mengalihkan 60 dikalikan 5.000, ketemu 1 minggu dia digaji sekian ribu. 60 kali 5.000 berapa? Ya, tinggal mengalihkan. Lah, dari rekapan ini maka didistribusikan dia karyawan bagian apa? Bagian pabrik, apa bagian administrasi umum, apa bagian pemasaran. Lah, dari rekapan itu tadi di jurnal. Jurnalnya masih sama ketika kita membuat di harga pokok pesanan dulu. Kalau dia dari bagian pabrik dan dia tenaga kerja langsung, maka akunnya adalah BDP BTK. Ya, ini kalau ini akunnya ini. Beda lagi kalau dia bagian pabrik tapi tenaga kerja tidak langsung, maka akunnya adalah BOP. BOP sesungguhnya. Beda lagi kalau dia karyawan administrasi dan umum. Maaf, ini tintanya harusnya nih ya. Administrasi dan umum, maka akunnya adalah biaya administrasi dan umum. Kalau dia karyawan bagian pemasaran, maka akunnya adalah biaya pemasaran. Rekapan tadi totalnya berapa? Misalnya totalnya 10 juta. Dikreditkan sebagai gaji dan upah. Ya. Jadi berasal dari tadi kartu hadir. Si A, si B, si C, si D hadir sekian jam, sekian jam, sekian jam. Lihat daftarnya. Dia tarifnya berapa, direkap, di total. Nah, tadi kemudian di jurnal. Tuh. Baru tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah pencatatan utang gaji dan upah. Karena tadi baru direkap, maka dibiayakan sebagai gaji dan upah. Ini senilai tadi yang ada di tahap 1. Karena belum dibayarkan, baru didaftar, kemudian mau diajukan untuk pencairan, ya, baru mau dicairkan, tapi belum dicairkan, maka dianggap utang. Perusahaan utang gaji dan utang PPh, utang kepada karyawannya dan utang kepada negara. Tahap ketiga adalah pencatatan pembayaran upah. Nah, setelah gaji siap dibayarkan, maka dibayarkan itu gaji dan upahnya. Maka utang yang tadi di tahap 2 ada di kredit karena dibayarkan, maka pindah ke debit, utang gaji dan upah pada kas. Dan tahap keempat, karena sudah dibayar gajinya, pajaknya juga ikut dibagi, ya. Utang PPh karyawan pada kas sebesar PPh-nya berapa. Contohnya, misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa Rimendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir di minggu pertama bulan April, bagian pembuat daftar gaji
membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan menurut kartu hadir. Karyawan Risa bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam. Upahnya, tarifnya per jam 1.000. Sedangkan Eliona selama seminggu bekerja 40 jam. Tarifnya Rp750 per jam. Penggunaan waktu kerjanya, dia bekerja untuk pesanan pertama 103 15 jam. Si Eliona 20 jam. Pesanan 188, si Risa 20 jam, si Eliona 10 jam. Nah, kemudian ada waktu untuk menunggu. Jadi ketika ada barang belum ready, nah, atau bahannya belum ada tapi dia sudah masuk kerja, ada waktu tunggunya di situ. Sudah terlanjur masuk 5 jam, nih Eliona 10 jam. Nah, maka dengan demikian upahnya, maaf ya. Nah, ini distribusinya. Risa untuk pesan 103 15.000 dari mana? Dari 15 jam kali 1.000. Kemudian untuk Eliona Sari 20 jam dikalikan 750 ketemu 15.000 ya, tinggal dikalikan. Sedangkan Eliona Sari untuk pesan 188 ada perhitungannya 20.000 dan 7.500. Ini 20 jam. Kemudian ini 10 jam. Dan waktu tunggunya ini untuk Eliona 5 jam kalikan 1.000 dan si si Risa Rimendi 5 jam. Kemudian si Eliona Sari 10 jam. Jadi totalnya untuk biaya untuk Risa Rimendi 40.000 dan untuk si Eliona 30.000. Katakanlah contoh ini ya, contoh PPh-nya 15%, maka ketemunya 6.000. 6.000 ini dari mana? 15% dikalikan 40.000 ketemunya 6.000. Contoh ini ya, kalau PPh sekarang biasanya 5% kalau ber-NPWP. Kemudian masing-masing PPh ini berarti 6.000 dan 4.500. Sehingga jumlah upah bersih yang diterima karyawan adalah 34.000. Ini yang nantinya akan diterima. Jadi pahami yang mana masuk kemana. Nah, itu nanti kita jurnalnya sesuai dengan rincian ini tadi. Oke, berikutnya. Berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, dari bagian akuntansi kemudian membuat distribusi gaji dan upah sebagai berikut. BDP BTK 5.7500. 5.7500 berasal dari mana? 5.7500 adalah berasal dari yang mengerjakan pesanan. Ini di total. Ya. Sedangkan yang dibebankan sebagai BOP ini adalah yang waktu tunggu tadi. Karena ada waktu untuk menunggu, maka tetap dianggap biaya, tapi biayanya adalah masuk ke BOP. Jadi paham ya, 5.500 dapat dari yang benar-benar mengerjakan. Sisanya 5.000 dan 7.500 masuk ke BOP. BOP-nya, maaf ini 12.500, harusnya sejajar ya. Kemudian berikutnya tahap yang kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah 70.000 ya. 70.000 sebanyak ini tadi.
Kemudian utang WPH karyawan dapat dari mana kok 10.500 dan 59.500? Dapat dari sini. Ya. Totalnya ini berapa untuk PPh-nya? Maaf. Totalnya PPh berapa? Jumlahkan 6.000 tambah 4.500. Ini yang masuk PPh. Yang upah bersih adalah yang bawah ini 34 dan 25. Jadi gitu. Setelah dipecah seperti itu, ya, yang PPh 10.500, yang gaji dan upah yang harus diterima 59.500, maka di tahap 3 ketika dibayarkan gaji dan upahnya sesuai dengan rekapan tadi, ya. Kasnya 59.500. Penyetoran PPh karyawan ke kas negara, utang PPh karyawan 10.500 tadi dari sini, ya, dan kasnya 10.500. Oke, gitu. Selanjutnya adalah insentif. Insentif merupakan tambahan, ya, tambahan atas gaji pokoknya, tambahan atas upah pokoknya. Ada 2 macam, yaitu insentif dengan jam minimum. Yang kedua ada insentif dengan Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, insentif dengan satuan jam minimum dulu. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Untuk hasil produksi yang melebihi standar, karyawan diberikan upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan. Jadi, kalau misalnya di dalam 1 jam itu ada standarnya, 1 jam itu kamu harus menghasilkan, misalnya kalau di tekstil itu 1 jam kamu harus menghasilkan 50 potong. Nah, ternyata si A ini kemampuannya di atas rata-rata, di atas standar, dia bisa menghasilkan 60 potong. Berarti kan ada kelebihan 10 potong. Kelebihan 10 potong ini kan suatu prestasi. Nah, suatu kelebihan, maka dia ada insentif tambahan atas 10 potong kelebihannya tadi. Metode yang kedua adalah Taylor Differential Piece Rate Plan, yaitu cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah dan tarif tiap potong lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Jadi ini ada semacam batasan bawah, batasan atasnya. Misalkan dalam 1 jam, kalau kamu, nah ini standarnya beda lagi. Kalau menghasilkan 0 sampai, ya semacam ada intervalnya, 0 sampai 30 potong, maka kamu per jamnya diupahi 1 potongnya dihargai Rp1.000. Tapi kalau ternyata kamu bisa menghasilkan di atas 30, misalnya 30 sampai 50 potong, maka 1.200. Tapi kalau kamu di atas 50 potong, 50 sampai 70 potong, maka per jamnya dihargai 1.500. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada tarif kalau menghasilkan rendah, maka tarifnya berbeda per jamnya atau per potongnya. Ini untuk lebih pahamnya ada contohnya. Contoh dulu untuk insentif satuan dengan jam minimum. Menurut penyelidikan waktu, ya, dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan 1 satuan produk. Nah, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50. Dapat dari mana? Dapat dari, dapat dari 600 dibagi dengan 12 satuan. Jadi kan kalau 1 jam standarnya 12, maka 600 bagi 12. Artinya setiap potongnya
upahnya adalah Rp50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah 600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam atau lebih dari 12 satuan misalnya. Intinya kalau lebih dari 12 ada maka dia ada insentif. Nah, ternyata si A itu menghasilkan 14 satuan, maka upahnya bagaimana? Upah dasarnya dia berapa? Untuk menghasilkan 12 kan 600. Ada tambahan kelebihan 2. Kalikan 50, ketemunya 100. Maka dalam 1 jamnya upah yang diterima dia tidak seperti teman-temannya 600 tapi 700. Itu kalau contoh yang pertama. Contoh yang metode yang kedua, Taylor Differential Base Rate Plan adalah misalnya seperti ini. Karyawan ini dapat menerima upah 4.200 per hari untuk jam kerja 7 jam. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan itu adalah 50. Yaitu dapat dari upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari. Atau dihitung dengan 4.200 dibagi dengan 12 kali 8. Sehingga ketemu persatuannya adalah 50. Dalam Taylor Plan ini, misalkan ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam. Jadi dia ada standarnya yang hanya bisa menghasilkan 14 kurang dari 14 hanya diupahi persatuannya 45. Di bawah standar kan? Ya. Tapi kalau dia menghasilkan lebih dari itu, yaitu bisa menghasilkan 16 satuan per jam, maka tarifnya tidak hanya 45 atau 50 tapi 65. Jadi naik kan? Ada batasan naik kerjanya jelek 14 atau ke bawahnya cuma dihargai 45. Sedangkan kalau dia kerjanya bagus maka persatuannya akan lebih tinggi tarifnya gitu. Nah, ketika si A itu menghasilkan 16 satuan, maka dia ada upah berbeda yang diterima, yaitu 1040 per jam. Kalau ternyata si B itu menghasilkannya hanya 12 satuan, maka upahnya dia hanya 540. Dapat dari mana ini 45? Jadi ada semacam intervalnya. Kalau kerjanya standar biasa saja, ya tarifnya kecil. Kalau dia kelebihannya di atas rata-rata, tarifnya tinggi. Nah, ini bekerja sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya adalah premi lembur. Premi lembur ini merupakan tambahan atas uang lembur ya. Jika karyawan sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Perlakuan terhadap premi lembur ini tergantung alasan-alasan terjadinya lembur tersebut dan dapat dibenarkan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan bersedia menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Ya. Jadi kalau kerjanya sudah maksimal seharian, ya, kemudian belum selesai bebannya, tambah lagi sampai malam atau mungkin hari libur tambahkan lagi, ya ini kan namanya lembur. Tapi kalau memang tidak bekerja siangnya, malamnya baru bekerja, ini namanya bukan lembur ya. Seperti itu maksudnya ya. Contoh ya, ini contoh premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dari seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja maupun biasa maupun lembur 600 per jam. Lah, premi lembur ini adalah tambahannya, dihitung 50% dari tarif upah.
Maka perhitungannya ketika jam biasa dia 40 jam kalikan seminggu tarifnya Rp600 ketemu 24.000. Dia lemburnya 4 jam dapat dari mana? 40 44 dikurangi 40 kan? Kelebihannya 4 jam kalikan 600 ketemu 2.400. Lah lembur ini ada kelipatannya atau preminya tadi, yaitu lemburnya 4 jam kalikan tarifnya 50% kalikan tarif ya, jadi 300 ketemunya 1.200. Jadi upahnya adalah 27.600 karena ada ini tadi tambahan. Lah jumlah upah karyawan tersebut ini 27.600. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung alasannya. Misalnya premi lembur ini dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen terjadinya lembur. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur BOP atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode. Jadi artinya ini premi lembur ini bisa dibebankan kepada harga pokok. Nah, kalau misalnya terjadi karena sulitnya produk, nah berarti kan ikut harga pokok. Kalau produknya sulit kan harganya biasanya lebih mahal kan, seperti itu. Atau kalau misalnya terjadi kelalaian perusahaan atau barangnya delay dari suppliernya atau kesalahan yang lain, ini bisa tidak dibebankan kepada harga pokok tapi dibebankan sebagai BOP, artinya menambah kerugian atau mengurangi laba secara keseluruhan gitu. Nah, ini ada biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, ada setup time. Setup time ini biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi atau biaya pemula produksi. Nah, ini misalnya seperti ini. Ketika kita melakukan produksi awal, nah ada semacam training, jadi mengajari untuk mereka. Nah, biaya-biaya ini berhubungan dengan apa? Setup produksi. Nah, ketika mulai produksi, ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok BTKL, bisa juga dimasukkan sebagai unsur BOP. Nah, ini biaya untuk memulai produksi. Yang kedua, waktu menganggur atau idle time. Seperti tadi di contoh ada waktu menganggur, sudah terlanjur masuk, tapi ternyata di situ barangnya ada penundaan, misalnya dari di jalan atau kesalahan teknis, atau mesinnya mati atau bagaimana sehingga ada waktu menganggur. Ini bisa diperlakukan sebagai BOP. Oke, demikian pembahasan kita mengenai biaya tenaga kerja. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.